Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan Ika Widiantika, saya bekerja di SMK Negeri 1 Pemalang, mengajar program studi Teknik Komputer dan Jaringan. Di sini setelah mempelajari webinar kemarin di Belajar Semangat 2 di pelatihan platform Guru Belajar dan Berbagi dan platform Merdeka Mengajar. Di topik empati dan perencanaan materi pembelajaran, saya akan menyampaikan untuk tujuan video. Tujuan videonya adalah sebagai bukti bahwa saya telah mempelajari materi empati dan perencanaan pembelajaran lembar aksi 1 latihan guru dan berbagi pengalaman kepada ibu dan bapak guru. Saya akan menjawab ada 3 pertanyaan di pelatihan empati dan perencanaan pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah, apa hal baru yang Anda pelajari tentang empati dan perencanaan materi pembelajaran? Hal yang saya pelajari adalah bahwa yang pertama empati. Seorang guru itu harus bisa melakukan empati kepada siswanya. Nah, apa empati itu sendiri? Empati itu adalah kemampuan untuk memahami perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain. Namun pada saat yang bersamaan tetap terpisah dan menjadi diri sendiri. Artinya kita memberikan solusi akan hal yang dialami oleh siswa kita. Kemudian perencanaan pembelajaran, apa saja kompetensi yang akan dilatih untuk peserta didik kita? Yang pertama, peserta mampu memahami konsep empati baik secara kognitif maupun afektif. Kemudian yang kedua, peserta dapat mengaplikasikan empati dalam proses komunikasi. Paling tidak bisa mendengarkan dengan aktif. Kemudian yang ketiga, peserta dapat melakukan aktivitas untuk mengasah empati. Nah, di sini untuk pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana lembar aksi 1 membantu Anda untuk melatih empati? Untuk lembar aksi 1 sangat menarik, membantu saya dapat melakukan empati terhadap siswa saya. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Nah, untuk dapat melakukan empati, kita sebagai guru harus bisa menerima orang lain, baik rekan sejawat maupun terhadap siswa kita. Kita harus menerima orang lain ketika siswa kita ada yang berkeluh kesah, ada yang bertanya, kita harus menerima orang lain terlebih dahulu, menerima peserta didik terlebih dahulu, artinya kita mendengar aktif. Kemudian yang kedua, kita harus bisa melihat sudut pandang orang lain. Nah, sudut pandangnya bagaimana? Kita melihat sudut pandangnya yang positif. Kemudian kita harus bisa menentukan sikap, bukan berarti kita seperti siswa kita berpikirnya, tetapi bagaimana kita memberikan solusi dari apa yang ditanyakan oleh siswa kita. Kemudian yang keempat adalah kita harus memperkuat relasi antara guru dengan murid gitu. Jadi hubungannya itu supaya tidak renggang. Jadi kita melakukan keakraban antara guru dengan murid, atau misalnya kita mendapatkan tugas wali kelas, itu akan lebih dekat dengan murid seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mengasah empati. Bagaimana kita bisa mengasah empati supaya bisa berhasil? Nah, itu kita bisa melakukan dengan misalnya kontak mata dengan siswa. Bagaimana misalnya adakah jadi sesuatu yang kurang pas misalnya ketika kita mau melakukan kegiatan pembelajaran. Kemudian ada
respon sesuai. Bagaimana misalnya kontak mata siswa terhadap kita itu bagaimana? Nah, respon kita bagaimana? Apakah acuh atau menanggapinya? Nah, itu respon itu penting. Ketika ada kontak mata dari siswa kita harus meresponnya sesuai yang diharapkan oleh siswa kita. Kemudian kita harus bisa melakukan atau menghindari gangguan. Kemudian ajukan pertanyaan. Paling tidak ketika anak misalnya diam atau terlalu ribut, misalnya bisa kebalikannya, kita bisa mengajukan pertanyaan kepada siswa tersebut. Kemudian kita bisa melakukan parafrase, kemudian tidak memotong percakapan ya atau pembicaraan. Kemudian kita melakukan transisi peran gitu. Artinya melakukan bagaimana sebaiknya guru itu berkomunikasi dengan siswa, artinya bisa memberikan solusi terhadap misalnya yang diajukan pertanyaan dari siswa tersebut, seperti itu. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga adalah apa tips Anda untuk para pengajar menerapkan empati dan perencanaan materi pembelajaran? Nah, di sini mengapa praktek ini efektif atau supaya bisa berhasil? Itu yang pertama perlu yang namanya komitmen. Nah, komitmen kita sebagai guru. Kemudian kita harus bisa melihat kebutuhan siswa itu bagaimana. Selanjutnya, kita mencari rekan yang dapat serius mendukung kemajuan kita. Jadi kita kalau berteman dengan satu visi dan satu misi itu nyambung seperti itu ya. Kemudian akan melakukan perwujudan sebuah empati itu akan lebih cepat berhasil. Kemudian kita harus bisa melatih nuansa emosi. Kita bisa melatih kontrol emosi meskipun terkadang ada pancingan emosi seperti itu, mulai dari melatih nuansa emosi dari diri sendiri, kemudian orang lain maupun murid kita. Dan selanjutnya kita harus menampilkan sikap mendengar aktif. Artinya kita ketika ada ajuan pertanyaan dari siswa kita harus mendengarkan aktif, bahwa guru atau saya selaku guru itu mendengar dengan keluh kesah dari siswa tersebut. Itu artinya siswa akan merasa nyaman belajar dengan guru tersebut, seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya, apa tips Anda para pengajar menerapkan empati dan perencanaan pembelajaran? Sebetulnya pertanyaan di sini merupakan tantangan kepada diri pribadi, bagaimana menerapkan empati dan perencanaan pembelajaran. Biasanya dalam kehidupan sehari-hari kita memiliki kebiasaan yang membawa suasana hati menjadi ikut-ikutan sedih. Misalnya keadaan siswa bagaimana, akhirnya kita terbawa suasana dengan keadaan siswa pada saat itu. Akan tetapi kita selaku pengajar atau guru itu kita harus bisa menerapkan dalam pembelajaran bagaimana pentingnya empati itu berbeda dengan simpati. Oke, mari kita ikuti pelatihan semangat belajar 2. Ini akan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang berpusat pada siswa kita. Apakah Ibu dan Bapak guru sudah ikut mendaftar dalam pelatihan ini? Jika belum, Anda bisa simak jadwal untuk dapat mendaftar untuk angkatan yang kedua ya, mulai dari tanggal 17 sampai 31 Oktober 2022. Caranya seperti apa? Caranya bagi Anda yang khusus yang punya akun SIM PKB kemudian masuk ke BIMTEK Semangat Guru 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.